Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami. Hari ini kita akan membahas tentang soal OSK Matematika SMP tahun 2003 di channel kami Easy Way Mathematics. Soal yang pertama. Berapa 4 pangkat 4 ditambah 4 pangkat 4 ditambah 4 pangkat 4 ditambah 4 pangkat 4? Maka untuk mengerjakan soal ini, maka yang harus diingat adalah ada sifat operasi bilangan berpangkat, yaitu kalau ada A pangkat N dikali A pangkat M sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi pangkatnya ditambah kalau ada perkalian. Asal angkanya sama ya. Terus kalau ada A pangkat N dibagi A pangkat M sama dengan A pangkat M dikurangi N. Jadi kalau dibagi maka pangkatnya dikurangi. Tapi kalau ada A pangkat N dipangkatkan M maka sama dengan A pangkat M dikalikan N. Atau pangkatnya dikali ya. Terus yang harus diingat juga, setiap bilangan pangkat 0 itu sama dengan 1 dan setiap bilangan itu pasti berpangkat 1. Oke, sekarang kita kerjakan ya. Untuk mengerjakan ini maka kita lihat ada penjumlahan angka 4 pangkat 4 sebanyak 4. Nah, menurut aturan perkalian kalau ada penjumlahan berulang maka sama dengan dikali. Maka ini karena ada 4 maka sama dengan 4 kali 4 pangkat 4. Selanjutnya kita ikuti sifat yang pertama. Kalau ada bilangan yang sama berpangkat maka pangkatnya ditambah. 4 ini pangkat 1 ya, berarti sama dengan 4 pangkat 1 ditambah 4. Sehingga sama dengan 4 pangkat 5. Karena 4 pangkat 5 ini tidak ada di jawaban, ini juga bisa kita cari. Kita hitung 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 sebanyak 5 ya. Atau coba cara yang lain. Coba gunakan sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga itu ini ya. A pangkat N dipangkatkan M sama dengan A pangkat NM ya. Itu dikali. Berarti 4 itu berapa pangkat berapa? Oh, ternyata 4 itu 2 pangkat 2. Maka boleh kita tulis 2 pangkat 2 dipangkatkan 5 atau sama dengan 2 pangkat 10 dan ternyata ada ya. Maka jawabannya adalah B. Itu soal nomor 1. Soal yang nomor 2 adalah berapa kelipatan persekutuan terkecil dari 210, 42 dan 70? Oke. Ingat, menentukan KPK dari dua bilangan atau lebih, maka yang pertama adalah carilah perkalian prima dari bilangan yang dicari. Yang kedua adalah KPK-nya adalah tulis semua faktor. Jika ada faktor yang sama, maka pilih pangkat yang tertinggi. Contohnya 210 kita faktor primakan 21 kali 10, 21 itu 3 kali 7, 10 2 kali 5. Karena semuanya prima maka 210 sama dengan 2 kali 3 kali 5 kali 7. Sekarang 42. 42 itu adalah 6 kali 7. Nah, 6 adalah 2 kali 3. Karena semua sudah prima maka 42 sama dengan 2 kali 3 kali 7. 70 sama dengan 7 kali 10. 10 itu 2 kali 5. Nah, sehingga karena ini semuanya prima maka sama dengan 2 kali 5 kali 7. Nah, kalau kita perhatikan ini ya. Angkanya 2357, 237, 257. Enggak ada yang berpangkat dan angkanya mirip-mirip ya. Maka 2 ada, 3 ada, 5 ada, 7 ada ya. Maka KPK-nya adalah dengan mengikuti langkah yang kedua maka sama dengan 2 kali 3 kali 5 kali 7. Karena enggak ada pangkat yang tertingginya kan ya. Berarti sama dengan 2 kali 5 10, 3 kali 7 21. 10 kali 21 210. Jadi jawabannya adalah B. Itu soal nomor 2. Sekarang soal yang nomor 3. Joko tidur malam dari pukul 9.20 dan bangun pagi pukul 4.35. Ia tidur selama berapa jam berapa menit? Ingat, dalam sistem sehari 24 jam, jika melewati tengah hari, jam ditambah 12.00. Tapi jika melewati tengah malam, maka dia bertambah 24.00 ya. Dan harus diingat bahwa 1 jam itu adalah 60 menit. Nah, lama Joko tidur itu sama dengan 4.35 pagi, jam ketika bangun, dikurangi jam ketika mulai tidur, 9.20 malam. Nah, sekarang kita ubah ke sistem sehari 24 jam.
Sehingga karena ini paginya atau besoknya, maka 24 ditambah 435. Karena ini malam berarti melewati tengah hari, berarti sama dengan 12.00 ditambah 9.20. Berarti sama dengan 2835 dikurangi 21.20. Nah, kebetulan ini menitnya tidak sampai ketika dikurangi tidak sampai meminjam jamnya, maka langsung ya. Jadi sama dengan 7.15. Nah, 7.15 ini maksudnya apa? 7 jam 15 menit. Jadi jawabannya adalah 7 jam 15 menit. Sekarang soal nomor 4. Gabah hasil panen sawah mempunyai kadar air 25%. Setelah dijemur, kadar airnya menyusut sebanyak 80%. Kadar air gabah tersebut saat ini adalah, ini ada beberapa perbedaan ya. Kalau menurut saya, ini tidak ada jawabannya ya. Tapi baiklah kita lihat dari pembahasan ini ya. Jadi ingat, persentase adalah suatu bentuk rasio atau pembagian ya dari suatu jumlah unsur penyusun terhadap jumlah total yang dinyatakan sebagai pecahan dari 100 ya. Jadi kadar air gabah 25% itu maksudnya apa? Maksudnya kita gabah itu kan berarti ada gabahnya, ada airnya kan ya. Berarti kita pisahkan. Misalkan beratnya itu 100 gram ya. Maka yang air 25 gram, yang materi gabahnya itu adalah 75 gram. Nah, materi gabah ini ketika dijemur dia tetap ya. Tapi ketika airnya itu menyusut ketika dijemur karena menguap ya. Sehingga dari sini kadar air gabah menyusut 8%. Berarti yang awalnya 25 gram dia menyusut menjadi 20%. 20% itu berarti sama dengan 20% kali 25 gram sama dengan 5 gram. Nah, sekarang kita kembali ke rumus persentase. Sehingga airnya sekarang tinggal 5 gram, materinya atau gabahnya 75 gram, sehingga persentasenya adalah 5 karena air ya dibagi 80 kali 100%, sehingga hasilnya adalah 6,25%. Ini jawaban dari kami. Nah, agak berbeda ya. Nah, kalau ada di beberapa orang mengatakan bahwa bisa langsung kadar air gabah menyusut 80%. Nah, langsung dikurangi karena sehingga sisa 20% langsung dikalikan 20% kali 25%, sehingga ketemu 5%. Ada yang seperti itu ya. Oke, sekarang kita ke soal nomor 5. Jika A dan B adalah bilangan bulat genap dengan A lebih besar dari B, maka banyaknya bilangan bulat ganjil di antara A dan B adalah. Oke, untuk mengerjakan ini bisa kita gunakan dua cara ya. Cara yang pertama adalah melihat pola. Nah, ingat ya, ada pola bilangan ganjil itu 2n-1, pola bilangan genap adalah 2n ya. Nah, banyak pola bilangan ganjil antara 10 dan 8. Jadi kita coba-coba ya, 10 dan 8. Berarti hanya ada satu ya bilangan ganjilnya, yaitu 9. Yaitu berarti ada satu ya. Kita coba kalau misalkan kita turunkan batas bawahnya 10 dan 6. Berarti bilangan ganjilnya ada 7 dan 9, berarti ada 2. Bagaimana kalau 10 dan 4? Batas bawahnya 4. Oh, ada 3 yaitu 5, 7, 9. Nah, sekarang kita amati polanya. Oh, dari sini kalau kita amati, kita coba kita kurangi 10 sama 8, 2. Ini 10 sama 6 selisihnya 4. 10 sama 4 sisanya 6. Ternyata ini adalah setengahnya kan ya? Setengahnya. Oh, berarti batas atas dikurangi batas bawah dibagi 2. Seperti itu ya. A dikurangi B per 2. Karena A tadi batas atas ya, B batas bawah. Itu kalau cara pertama. Cara kedua bisa gunakan rumus pola. Nah, kita misalkan aja B batas atasnya itu 2M. Ya, B batas bawahnya 2M ya. Dan batas atasnya itu 2M ditambah 2N ya. Maka dari sini bilangan ganjil antara B dan A itu berarti kan mulai 2M ya. Karena bilangan genap ke ganjil itu kan nambah 1 ya. Berarti mulai dari 2M plus 1 terus nambah 2 karena sudah ganjil, 2M plus 3, 2M plus 5 dan seterusnya sampai sebelumnya 2N. Berarti 2M sebelumnya 2M tambah 2N ya. Berarti 2M tambah 2N kurangi 1. Nah, ini kalau kita ngikuti pola, banyaknya pola berarti batas atas
dikurangi batas bawah, batas atas ini ya, dikurangi batas bawah, ditambah 1 dibagi 2. Karena batasnya ikut ya, bagi 2. Ini kan bisa kita lakukan pencoretan ya. Min 1 dengan 1 habis ya. Terus 2M dengan 2M habis. Sehingga hasilnya adalah atau langsung bisa gini ya. 2M tambah 2N tadi kan sama dengan A. 2M sama dengan B. Berarti A dikurangi B sama dengan 2. Nah, ini kalau gunakan rumus pola ya. Itu soal nomor 5. Sekarang soal nomor 6 ya. Dalam suatu lingkaran yang berjari-jari 4 dibuat persegi ABCD sehingga titik sudut persegi tersebut berada pada lingkaran. Luas persegi ABCD adalah langkah pertama yang harus diingat adalah luas persegi itu sama dengan S kuadrat. Kalau luas belah ketupat itu setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Dan ingat, persegi itu termasuk belah ketupat yang istimewa. Kenapa? Karena semua sudutnya adalah 90 derajat. Jadi persegi itu belah ketupat yang istimewa. Langkah pertama, kita gunakan rumus luas persegi dan Pitagoras ya. Kita coba kita gambarkan seperti ini. Ya. Jari-jarinya 4 seperti itu. Nah, kalau jari-jarinya 4 berarti kan diagonalnya berarti kan sama dengan 8 ya. Berarti dari situ kalau kita gunakan rumus Pitagoras, A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. C-nya adalah sisi miring ya. Berarti C-nya itu 8 kuadrat. A-nya S, B-nya juga S. Sehingga dari sini S kuadrat tambah S kuadrat sama dengan 8 kuadrat. S kuadrat tambah S kuadrat itu sama dengan berapa? 2S kuadrat ya. 8 kuadrat sama dengan 64. Sehingga 2S kuadrat sama dengan 64. Terus kita sederhanakan. Berarti kita bagi dengan 2 ya agar ketemu S kuadrat. Berarti S kuadratnya sama dengan 32. Ingat, S kuadrat itu apa? S kuadrat adalah luas persegi. Karena ini yang dicari luas persegi, maka luas perseginya adalah 32. Itu kalau gunakan cara pertama ya. Kita gunakan cara yang kedua sekarang. Pakai rumus belah ketupat ya. Nah, kita tulis ya, berarti otomatis diagonalnya 8, yang kedua juga diagonalnya 8 ya. Berarti luas persegi sama dengan luas belah ketupat. Berarti sama dengan setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Diagonal 1-nya 8, diagonal 2-nya 8. Berarti setengah kali 8 kali 8. 8 dibagi 2, 4. 4 kali 8, 32. Sehingga luasnya adalah 32 cm persegi. Oke, lanjut ke soal nomor 7. Kendaraan A berjalan dengan laju 60 km per jam. 2 jam berikutnya, kendaraan B berjalan dengan laju 80 km per jam. Berangkat dari tempat dan menuju arah yang sama. Setelah berapa jam kendaraan B menyusul kendaraan A? Ya, ingat, jarak itu sama dengan kecepatan dikali waktu. Atau S sama dengan V kali T. S itu jarak, V itu kecepatan, T itu waktu. 2 buah kendaraan menyusul, berarti kalau ada 2 buah kendaraan menyusul berarti otomatis jarak yang pertama sama dengan jarak yang kedua ya, karena dia kebetulan berangkat dari tempat yang sama dan menuju arah yang sama juga ya. Maka cara pertama kita gunakan rumus SA sama dengan SB, jarak A sama dengan jarak B karena kendaraannya A sama B ya. Terus kita masukkan misalkan ya, waktu B menyusul A itu adalah TB, waktu B. Bagaimana waktu berkendara A atau TA, berapanya TB? Nah, ingat. Karena TB itu berangkatnya 2 jam setelah TA, maka jika TB-nya waktunya B itu TB, maka waktunya A ditambah 2 karena dia lama berkendaranya nambah 2 jam kan ya. Nah, berarti kalau gitu kita masukkan rumusnya. Berarti VA kali TA sama dengan VB kali TB ya. Karena sesuai dengan rumusnya. Nah, VA-nya sudah ada. Yaitu 60. TA-nya diganti menjadi karena TB ditambah 2 ya. Terus VB-nya berarti 80. TB-nya tetap ya. Seperti ini. Jadi VA-nya 60. TA-nya TB tambah 2. Kenapa? Karena waktunya A itu sama dengan waktunya B ditambah 2 jam. Karena dia 2 jam duluan berangkatnya. Sama dengan 80 kali TB.
Sekarang kita operasikan aljabarnya. Berarti 60 kali TB ditambah 60 kali 2. Berarti sama dengan 60 TB ditambah 120 sama dengan 80 TB. Terus kita pindah ya. Kita pindah. Nah, pindah itu sebenarnya kedua-dua sama-sama dikurangi 60 ya. Sehingga dia pindah. Berarti 120 sama dengan 80 TB dikurangi 60 TB. 80 kurangi 60, 20. Berarti 120 sama dengan 20 TB. Sehingga TB sama dengan 120 dibagi 20. Sama dengan 6. Ya, jadi waktu B menyusul A itu sama dengan 6 jam. Itu cara pertama ya. Boleh gunakan cara kedua. Waktu itu sama dengan jarak dibagi waktu ya. Jarak dibagi kecepatan dari rumus ini. Atau juga boleh waktu itu selisih jarak dibagi selisih kecepatan. Sehingga dari sini hitung jarak A setelah berkendara dulu selama 2 jam. Jadi jarak karena A itu kecepatannya 60 dan dia sudah berkendara duluan 2 jam, maka selisih jaraknya awal itu sama dengan 2 kali 60. Terus selisih kecepatannya yang B itu 80, yang A 60. Berarti 80 kurangi 60. Sehingga sama dengan 120 bagi 20 sama dengan 6 jam. Ini juga boleh ya. Jadi boleh pakai cara pertama, boleh pakai cara kedua. Oke, sekarang ke soal nomor 8. Pada gambar di samping, ABC adalah persegi dan ABE adalah segitiga sama sisi. Besar sudut DAE adalah oke ya. Nah, ini kebetulan ada gambar yang kurang tepat ya. Ketika AB-nya sama, maka AE-nya tidak akan sampai menyentuh DC ya, garis DC. Jadi kalau kita gambar yang benar, maka kondisinya seperti ini ya. Oke, yang harus diingat adalah besar setiap sudut dalam persegi adalah 90 derajat. Jadi D 90, C 90, B 90, A juga 90 ya. Terus segitiga sama sisi masing-masing adalah 60. Oke, misalkan seperti itu. Maka yang dicari adalah sudut DAE. Nah, karena sudut BAD ini adalah siku-siku atau 90, maka kita peroleh sudut BAD ini disusun dari sudut DAE ditambah sudut EAB. Maka karena EAB sudah ada 60, maka DAE sama dengan 30. Sisanya 90 kurangi 60. Itu kalau dicari DAE. Tapi kalau misalkan ditanya, kita pakai soal yang lain ya. Misalkan dikembangkan, berapa sudut DEA? Ya, DEA sudutnya di sini. Karena ini kan terlalu mudah ya. Kalau DEA gimana? Nah, maka kita buat garis bantu. Ya, seperti ini kita buat garis bantu. Terus perhatikan panjang AE sama AD. AE sama dengan AD. Karena dia AB itu sama dengan AB itu sisinya segitiga sama sisi, juga sisinya persegi, maka dia sama ya. Otomatis panjangnya semua sama. Berarti AE juga sama dengan AD. Ya. Nah, karena AE sama dengan AD, maka segitiga yang kita peroleh adalah segitiga sama kaki. Ya, yang sama adalah sudut D sama sudut E-nya ya. Nah, sudut DAE-nya sudah ada 30, sudut DEA sama dengan sudut ADE. Ya. DEA sama dengan ADE ya. Sudut ini sama dengan sudut ini. Maka boleh kita tulis salah satu sudut ya. Misalkan ADE sama dengan DEA. Berarti ada 2 DEA ya. Nah, berarti 2 DEA ini sama dengan 180 kurangi 30. Sehingga 2 sudut DEA sama dengan 150. Atau sudut DEA-nya sama dengan 150 bagi 2 berapa? 75. Itu kalau yang dicari DEA. Oke, kita ke soal nomor 9. Berapakah faktorisasi prima dari 5220? Maka langkah yang pertama harus diingat ya. Sifat bilangan berpangkat kalau ada A pangkat N dikali A pangkat M sama dengan A pangkat N ditambah M ya. Ini N tambah M ya. Dan
A pangkat 0 itu sama dengan 1, A itu sama dengan A pangkat 1 ya. Jadi 5220 sama dengan 10 kali 5, 22. 10 itu 2 kali 5, 5, 22 itu sama dengan 9 kali 5, 8 ya. Kenapa kok bisa dibagi 9? Karena angka-angka penyusunnya bisa dibagi 9 ya. 5 tambah 2 tambah 2 kan 9. 9 bisa dibagi 9 ya. Terus 9 kita faktorkan jadi 3 kali 3. 58 kita faktorkan 2 kali 2, 9. Nah, dari sini sudah prima semua ya. 2, 5, 3, 3, 2, 9. Oh, ada pangkat yang sama. 2-nya ada 2, 3-nya ada 2 ya. Jadi 2 pangkat 2, 3-nya pangkat 2 kali 5 kali 29. Jadi jawabannya adalah C ya. Oke, sekarang ke soal nomor 10. Harga sepotong kue turun dari 250 menjadi 200 rupiah. Dengan uang 4.000, berapa potong kue lebih banyak yang dapat dibeli? Maka kita hitung satu-satu. Berapa banyak kue yang kita peroleh jika harganya 250? Berarti kan sama dengan 4.000 dibagi 250 ya. Ketemu 16. Terus kita hitung lagi banyak kue yang diperoleh jika harganya 200. Berarti sama dengan 4.000 dibagi 200 sama dengan 20. Berarti banyak kue yang lebih banyak, berapa banyak kue yang lebih banyak yang dapat kita beli? Berarti sama dengan 20 kurangi 16 sama dengan 4. Soal nomor 10 itu ya. Oke, sekarang soal nomor 1 yang isi atau isian singkat ya. Dengan menggunakan angka-angka 1, 1, 2, 2, 3, 3, dan 4, 4, bilangan 8 angka terbesar yang dapat dibentuk dengan syarat kedua angka 1 dipisahkan dengan satu angka, kedua angka 2 dipisahkan oleh 2 angka, kedua angka 3 dipisahkan oleh 3 angka, dan kedua angka 4 dipisahkan oleh 4 angka. Maka yang harus kita ingat adalah ada 8 tempat ya, karena yang dibuat adalah bilangan 8 angka ya. Maka kita gunakan cara eksplorasi coba-coba ya, trial and error ya. And error ini ya. Jika ketemu lebih dari satu, maka cari yang terbesar ya. Jika memenuhi dua-duanya memenuhi, maka cari yang terbesar karena diminta adalah yang terbesar ya. Jadi kita siapkan 8 tempat seperti ini. Terus yang pertama paling mudah itu kan biar angkanya besar, maka angka 4 kita dulukan ya. 4-nya kita dulukan. Nah, 4 ingat berselisih 4 tempat ya. Setelah itu angka 3 ya. Angka 3 kalau misalkan kita taruh sini kan karena dia kan berselisih 3. Maka dia akan menempati 4 di sini kan, 3-nya yang kedua. Maka 3-nya tidak boleh di sini. Nah, kita coba 3-nya yang di sini ya. Seperti ini. Karena dia berselisih 3 tempat ya. Itu angka 3. Setelah itu angka 2. Angka 2 kita cek. Oh, angka 2 harus mengapit 2 angka. Nah, ini kan sudah ada 2 angka ya. Sudah ada 2 angka. Maka kita taruh 2-nya di sini. 2 sini, 2 sini ya. Seperti ini. Nah, tinggal angka 1 ternyata sudah memenuhi. Oh, ini 1 di sini. Sehingga angka terbesar yang bisa kita peroleh adalah 4131, 2432. Oke, ke soal nomor 2. Hasil kali suatu bilangan genap dan suatu bilangan ganjil adalah 840. Bilangan ganjil yang terbesar yang memenuhi syarat tersebut adalah ingat, ada teori paritas ya. Paritas itu menggolongkan bilangan bulat ke ganjil atau genap. Ingat, ganjil kali ganjil itu ganjil kali genap itu genap kali ganjil genap kali genap genap. Jadi ganjil itu untuk menghasilkan bilangan ganjil maka harus perkulian dua-duanya ganjil. Kalau dikalikan genap maka pasti genap ya. Maka langkah pertama bisa kita cari dengan faktorisasi prima dulu. 840 kita faktorisasi prima, 10 kali 84, 10 itu 2 kali 5, 84 itu 4 kali 2, 1 ya. 4 itu 2 kali 2, 21, 3 kali 7 seperti ini. Sehingga faktorisasi primanya 2-nya ada sebanyak 3, terus 3, 5, 7 seperti ini ya. Nah, yang harus diingat adalah cari faktor ganjilnya saja. Kenapa? Kok kita cari faktornya ganjil? Karena dari faktor-faktor ganjil kalau kita kalikan maka hasilnya akan ganjil ya. Dan itu pasti terbesar. Maka faktor ganjil adalah 3, 5, 7. Kalau kita kalikan 100,
Maka 105 adalah bilangan ganjil terbesar yang memenuhi syarat tersebut. Oke, soal nomor 3. Jumlah dua bilangan sama dengan 12. Hasil kali dua bilangan tersebut nilainya akan paling besar jika salah satu bilangannya adalah. Ya, perkalian dua bilangan akan menghasilkan bilangan terbesar jika memiliki selisih minimum. Jadi selisih minimum kalau bisa sama ya. Jadi diusahakan selisih minimum. Misalkan sama-sama jumlah 4 ya. 4 itu kan bisa 2 kali 2, 2 tambah 2, bisa juga 3 tambah 1. Tapi kalau kita kalikan akan besar 2 kali 2, angka yang selisihnya paling minimum ya. Maka dari situ kita uraikan 12 itu menjadi penjumlahan dua bilangan yang selisihnya minimum. Maka paling minimum karena 12 itu genap maka sama dengan 6 tambah 6. Nah, sehingga kalau kita kalikan 6 dengan 6 ini maka ketemu 36 dan itu adalah bilangan yang terbesar yang diperoleh. Itu soal nomor 3 ya. Oke, soal nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Banyaknya bulatan hitam pada gambar ke-10 nantinya adalah. Oke. Lihatlah pola secara terurut, hitung dan perhatikan pola perubahannya. Oke ya, kita amati gambarnya. Ya. Jadi gambarnya semuanya berbentuk persegi. Ya, bentuknya persegi. Dan ingat pojok-pojoknya ini adalah hitam ya. Bulatan hitam pojok, ini pojok hitam ya. Nah, ini pojok hitam. Nah, cuma terus di tengahnya ditambah bilangan persegi ini 0, ini 1, ini 4, ini 9. Sehingga bisa kita tulis pola yang pertama adalah 4, pola yang kedua adalah 4 ditambah 1. 1 itu kan 1 kuadrat ya. Pola ketiga 4 ditambah 2 kuadrat karena nilainya 4. Pola keempat berarti 4 ditambah 3 kuadrat. Nah, sehingga karena yang dicari adalah pola ke-10, maka sama dengan 4 ditambah 9 kuadrat. Betul. Berarti sama dengan 4 ditambah 81 sama dengan 85. Oke, ke soal nomor 5. Banyaknya segitiga pada gambar berikut adalah. Oke, untuk meminimalisir kesalahan perhitungan ganda, jadi ada yang dihitung ganda, ada yang terlewat, maka lakukan penomoran pada bagian gambar. Terus kombinasikan secara terurut. Oke ya, pertama lakukan penomoran. Setiap bagian kita kasih nomor seperti ini. Oke, karena bagiannya ada 6 ya. Setelah itu kita hitung secara terurut ya. Kita hitung coba banyak segitiga yang dibentuk dari satu bagian. Satu bagian itu ada berapa segitiga? Berarti cuma ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ada 5. Terus coba kalau dua bagian ada enggak? Dua bagian, oh ternyata enggak ada yang jadi segitiga ya. Enggak ada. Berarti 0 ya. Coba yang 3 bagian. 3 bagian berarti oh ada ternyata, contohnya misalkan 1, 6, 3. Ini kan jadi segitiga ya. Atau ada lagi 1, 6, 4 juga segitiga. Terus 2, 6, 4 segitiga, 2, 6, 5 segitiga. Terus 3, 6, 5. Oke, seperti itu. Jadi kita lakukan terurut ini biar ada yang tidak terulang ya, ada yang tidak terulang. Oh, berarti cuma ini aja ya. Oh, berarti ternyata banyak segitiga total yang diperoleh adalah 10. Oke, kita ke soal nomor 6 ya. Gambar bangun berikut disusun oleh 5 persegi yang kongruen. Kalau keliling bangun ini adalah 72, maka luas bangun tersebut adalah. Oke. Ingat, keliling bangun itu sama dengan jumlah panjang seluruh sisi penyusunnya. Jadi keliling ini berarti yang di luar ya, yang di dalam tidak dihitung. Terus yang pertama adalah lakukan pemisahan panjang sisi perseginya S ya. Jadi misalkan panjang sisinya adalah S. Tentukan panjang sisinya dengan memakai rumus keliling. Oke, keliling bangunnya 72 ya. Setelah itu S-nya ada 12 ya. Kita hitung ada 12. Oh, berarti 12 kali S sama dengan 72. Berarti S-nya berapa? 72 bagi 12.
Jadi S-nya ketemu 6. Karena yang dicari adalah luas bangun, ya. Nah, ingat, bangunnya ini ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti luas bangun sama dengan 5 kali S kali S. Karena dia terbangun dari 5 persegi. Rumus persegi adalah S kali S. Berarti sama dengan 5 kali 6 kali 6 sama dengan 180. Oke, ke soal nomor 7. Gambar bangun berikut A, B, C, D adalah persegi dengan sisi 6 satuan. Titik E dan F membagi diagonal AC menjadi 3 bagian yang sama. Ya. Terus tentukan luas segitiga BEF. BEF. Ya, yang harus diingat adalah kalau ada 2 segitiga atau lebih yang memiliki panjang alas dan tinggi yang sama, maka pasti luasnya sama. Jadi misalkan saya punya 3 segitiga yang berbeda nih ya. Ada yang segitiga lancip, segitiga siku-siku, sama segitiga tumpul. Maka kita cek, misalkan alasnya semuanya sama ya. Ingat, seperti ini, yang tumpul seperti ini. Jadi ada yang tinggi itu di dalam segitiga, ada yang tinggi itu masuk dalam sisinya, seperti segitiga siku-siku. Kalau dia tumpul, maka tingginya itu di luar, seperti ini. Ya. Nah, kalau alasnya semuanya sama, tingginya semuanya sama, maka luas ketiga ini juga pasti sama. Dan harus diingat bahwa alas sama tinggi harus siku-siku ya. Walaupun atau tegak lurus ya, atau siku-siku, walaupun dia adalah perpanjangan dari alasnya atau perpanjangan dari tingginya. Akibat dari pernyataan adalah EF itu membagi diagonal AC menjadi 3 sama panjang, maka otomatis diperoleh AE sama dengan EF sama dengan FC ya. Nah, terus buat garis bantu tinggi segitiga B. Ya, kita buat garis bantu. Oh, ternyata segitiga ini, ya sudut tinggi ini itu juga tingginya AEB. Juga tingginya BCF. Otomatis kan tingginya semuanya sama ya. Oh, berarti semua tingginya sama. Nah, karena semuanya tingginya sama, berarti luasnya semuanya sama ya. Luasnya semuanya sama. Nah, karena luasnya semuanya sama, berarti dianggap 3 luas segitiga BEF ya. Boleh ya? Karena ini sama ya. Berarti 3 luas segitiga BEF sama dengan luas segitiga ABC. Nah, luas segitiga ABC itu berapa? Karena tadi panjang sisinya adalah 6 ya. BC-nya juga 6, maka setengah kali AB kali BC sama dengan setengah kali 6 kali 6. Setengah kali 6, 3. 3 kali 6, 18. Sehingga ini adalah 3 luas segitiga BF. Ya, 18 itu. Berarti segitiga BF-nya berapa? 18 dibagi 3. Sama dengan 6 cm persegi. Oke, kita ke soal nomor 8. Diketahui sebuah bak berbentuk balok berisi penuh air. Bak tersebut akan dikosongkan dengan menggunakan pompa yang mampu menyedot air 0,7 liter per detik. Dalam waktu 30 menit, bak dapat dikosongkan tanpa sisa. Jika luas bak adalah 10.500 cm persegi, maka tinggi bak tersebut adalah, ingat, balok itu termasuk prisma segi 4 ya. Jadi balok itu termasuk prisma segi 4, sehingga untuk mencari volume balok boleh menggunakan rumus volume prisma, yaitu luas alas kali tinggi. Volume bak sama dengan volume air yang disedot oleh pompa. Kenapa? Karena awalnya airnya penuh terus disedot sampai habis. Berarti kan volume air yang disedot pompa itu sama dengan volume bak ya. Berarti volume yang disebut pompa itu dia disedot dengan debitnya 0,7 dalam waktu 3 menit ya. Berarti sama dengan debit pompa kali waktu. Berarti sama dengan luas alas dikali tinggi dari luas prisma itu sama dengan 0,7 liter dikali 30 menit. Karena dia setiap detiknya itu 0,7, ini kan berarti 0,7 liter
per detik ya. Ini menit. Nah, maka kita ubah menit ini ke detik. Sehingga luas alasnya dari bak tadi 10.500 dikalikan tinggi sama dengan 700 cm kubik dikali 30 dikali 60. Kenapa? 30 menit itu kan sama dengan 30 kali 60 detik ya. Nah, seperti itu. Sehingga dari sini maka tingginya sama dengan 700 dikali 30 kali 60 per 10.500. Boleh kita lakukan pencoretan ya. Sehingga ketemu 120. Jadi tinggi bak tadi adalah 120 cm atau kalau jadikan meter sama dengan 1,2 meter. Boleh ya. Oke, kita ke soal nomor 9. Hasil operasi terbesar yang dapat diperoleh dari penempatan angka 4, 6, 7, dan 8 pada kotak-kotak yang tersusun seperti di bawah adalah. Oke, langkah pertama untuk memperoleh hasil operasi terbesar yang harus dilakukan adalah pilih pengalih dari angka terbesar. Jadi pengalih-pengalihnya itu harus angkanya terbesar dan pembaginya dipilih angka yang terkecil ya. Kan ada 4 tempat ya. Karena 4 tempat ini disusun dari 4, 6, 7, 8, maka kita pilih 2 angka yang untuk operasi perkalian. Jadi yang terbesar adalah 7 dan 8 ya. Boleh 7, ini 8, boleh ini 8 dan 7 sama saja ya. Seperti ini. Terus pilih satu angka yang paling kecil untuk pembagian ya. Yaitu 4. Berarti ini adalah 4 ya. Terus sisanya adalah 6. Terus kita kalikan ya. Nah, kalau kita kalikan berarti ketemu berapa ini? 8 dibagi 4 itu 2. 2 kali 7, 14. 14 tambah 6, 20. Oke, kita ke soal nomor 10 ya. Pada sebuah peta dengan skala 1 dibanding 100.000, luas tanah sebuah sekolah adalah 50 cm persegi. Luas tanah sekolah tersebut pada peta dengan skala 1 banding 200.000 adalah, jadi awalnya kalau gunakan skala 1 banding 100.000 itu 50, kalau skalanya diperbesar maka luasnya jadi gimana? Nah, seperti itu ya. Langkah pertama, ingat skala itu adalah jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya atau JP per JS. Sehingga kalau ada skala 1 banding 500 itu artinya 1 cm pada peta mewakili jarak 500 cm pada jarak sesungguhnya. Kita ada 2 cara ya. Yang pertama, perhatikan skalanya 1 banding 100.000 dan ke 1 banding 200.000. Maka skala yang dibuat selanjutnya semakin besar, naik 2 kali lipat. Karena skalanya semakin besar maka angka yang harusnya besar dijadikan semakin kecil ya. Nah, maka pada peta ukuran semakin kecil. Nah, jadi boleh kita tulis luas tanahnya berarti karena naik 2 kali lipat ya, berarti karena luas. Luas itu kan berarti panjangnya naik 2 kali lipat, lebarnya juga naik 2 kali lipat ya. Nah, berarti kita 2 kuadrat karena 2 kali lipat ya. Karena luas berarti 2 kuadrat. Berarti 50 bagi 4 sama dengan 12,5. Boleh gunakan seperti ini. Atau pakai cara yang kedua. Jadi kita misalkan saja, misal tanahnya berbentuk persegi panjang dengan ukuran pada peta 1 banding 100.000 itu panjangnya 10, lebarnya 5. Nah, berarti panjang sebenarnya berapa? Berarti 10 kali 100.000 ya. Berarti sama dengan 1 juta cm. Lebar sebenarnya gimana? Berarti 5 kali 100.000. Berarti sama dengan 500.000 cm. Nah, ini kan sebenarnya ya. Nah, kita ubah ke skala yang 1 banding 200.000. Berarti panjangnya yang awalnya berapa tadi? 10. Ketika di peta 1 banding 200 berarti 1 juta dibagi 200.000 sama dengan 5 cm. Terus lebarnya jadi gimana? Jadi 500.000 dibagi 200.000 sama dengan 2,5 cm. Sehingga luasnya panjang kali lebar berarti sama dengan 5 kali 2,5 sama dengan 12,5 cm persegi. Ini adalah luas ketika di skala 1 banding 200.000. Jelas ya? Oke, itu dari kami di channel kami Easy Way Mathematics. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.